Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kudus dan maha pengasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami keluarga besar Satya Wacana agar dapat membaca dan merenungkan sabdamu dari ayat firman 1 Timotius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Dengan daya rohmu bukalah pikiran dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Jernihkanlah jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Tanamlah Roh Kudus dalam setiap diri kami, Civitas Akademika UKSW, agar kami senantiasa mengamalkan sabdamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, ibadah Senin hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan. Percekokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang telah mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab untuk memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, satu ayat yang menjadi poin penekanan kita dalam renungan hari ini adalah akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dalam kesalehan. Namun Tuhan tidak ingin kita beribadah karena motivasi demi meraih keuntungan dan demi kekayaan. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak beribadah atau berdoa semata-mata untuk mendapatkan kekayaan atau mendapatkan uang. Sebab cinta uang adalah akar kejahatan dan dapat membuat seorang menyimpang dari iman. Dengan kita mencintai uang, kita akan terhindar dan menyimpang dari iman dan kebenaran yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Timotius dan jemaat Efesus agar mereka setia dalam pengajaran firman dan mencukupkan diri di dalam segala perkara, karena kita lahir dan mati tanpa membawa apa-apa. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, kita dilahirkan dengan keadaan telanjang. Kita datang dengan kosong, dan kita pergi pun nanti dalam keadaan kosong. Kita tidak membawa kekayaan atau uang yang kita miliki. Ungkapan asal ada makan dan pakaian merupakan ukuran kebutuhan mendasar yang ada dalam literatur kuno dan pengajaran firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25. Dengan kesetiaan dalam firman Tuhan dan rasa cukup dengan segala keadaan, maka umat Allah akan terhindar dari penyimpangan dan kedukaan, serta tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, kita seringkali merasa tidak cukup dari apa yang kita dapatkan.
dari gaji, atau mungkin dari kiriman orang tua yang merasa kita tidak berkecukupan. Di dalam firman Tuhan, kita diajarkan untuk mencukupi diri dari apa yang kita peroleh dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang menjadi dosen bukan karena sungguh-sungguh melayani, melainkan karena ingin menjadi kaya dan sukses. Atau teman-teman mahasiswa mengejar mimpi melalui proses pendidikan, kadang-kadang semata-mata untuk mencari kekayaan atau mencari uang. Ketika tidak mengalami hal yang diinginkan atau menjadi kaya, dengan mudah kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Apakah kita seperti demikian? Semoga tidak. Marilah kita bersama-sama belajar untuk mencukupi diri di dalam keadaan dan tetap setia dalam pengajaran firman. Uang adalah segala sesuatu yang sangat penting dan begitu berharga dalam hidup manusia. Semua orang dimanapun berada, apapun statusnya, bagaimanapun keadaannya, membutuhkan uang. Adalah bohong besar jika orang mengatakan tidak membutuhkan uang. Kita perlu uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita mau beli makan, kita mau pergi kemanapun, kita membutuhkan transport dan membutuhkan uang. Kita mau membiayai anak, membutuhkan uang. Atau mahasiswa mau kuliah harus membutuhkan uang. Kebutuhan dalam kos atau kebutuhan dalam perkuliahan semua membutuhkan uang. Bahkan dalam kehidupan rohani pun kita membutuhkan uang. Kita mau memberikan persembahan, kita memberikan uang. Kita mau membangun gereja, kita membutuhkan uang. Kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa di pelosok atau di pedalaman, kita membutuhkan uang. Tapi uang punya keterbatasan. Seorang penyair Norwegia bernama Arne Garborg berkata tentang uang. Anda bisa beli makanan, tapi bukan nafsu makan. Anda bisa beli obat, tapi bukan kesehatan. Anda bisa beli tempat tidur nyaman, tapi bukan tidur nyenyak. Anda bisa beli ilmu pengetahuan, tapi bukan kebijaksanaan, dan sebagainya. Pertanyaan reflektif bagi kita semua, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Apakah saya tertarik dengan tawaran cepat kaya? Apakah saya terlalu pelit soal uang? Apakah saya cenderung berteman dengan orang yang selalu membicarakan uang dan hal-hal yang mereka miliki? Apakah saya sering berbohong dan melakukan hal yang tidak benar untuk mendapatkan uang? Apakah uang membuat saya merasa jadi orang penting? Apakah saya selalu memikirkan uang? Jika jawabannya ya, pada salah satu pertanyaan di atas, berjuanglah menolak pikiran materialistis dan godaannya. Hindari berteman dengan orang yang selalu membicarakan uang dan hartanya. Sebaiknya bergaulah dengan orang yang lebih menghargai prinsip moral daripada hartanya. Uang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan jangan sekali meremehkan uang ini. Firman Tuhan hari ini dengan sangat jelas mengingatkan, jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Memiliki uang banyak bukanlah dosa, tapi jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Ingat, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Demi mendapatkan uang dengan cepat, banyak orang rela mengorbankan apa saja, bahkan melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka sekalipun. Kadang-kadang kita melewati jalan yang
singkat, jalan yang instan untuk mendapatkan uang atau mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan harga diri kita atau moral kita. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, memanipulasi pajak, menyalahgunakan jabatan dengan melakukan korupsi, dan lain-lain. Seringkali kita saksikan di televisi bagaimana para koruptor masih bisa tersenyum lebar ketika tertangkap kamera. Penyesalan dan rasa malunya sudah tidak ada lagi. Sebagai orang percaya, kita diingatkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam Ibrani ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi hamba uang. Kita harus cukupkan diri dari apa yang kita peroleh dari hasil kerja kita atau pemberian orang lain. Ingin cepat kaya dan cinta terhadap uang adalah hal yang diingini oleh manusia. Mau jadi kaya atau mau memiliki kekayaan yang lebih, itu secara alamiah ada dalam setiap diri manusia. Keinginan seseorang untuk menjadi kaya dan cinta uang akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu, Salomo menasihati kita dalam Amsal pasal 23 ayat 4, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niat ini. Karena memburu uang banyak orang makin tersesat dan meninggalkan imannya. Artinya tidak bisa bertahan dan ujung-ujungnya adalah mengalami kebinasaan kekal. Karena lebih mengasihi harta uang daripada mencari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk pemerintah, pusat dan daerah di Indonesia, bahkan pemimpin di dunia. Kami mohon agar Tuhan memberikan hikmat dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya pandemi. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu pimpinan universitas, fakultas dan prodi. Kami mohon agar Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar Bapak dan Ibu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Untuk Bapak Ibu tenaga kependidikan, satpam dan karyawan di lingkungan UKSW, kami mohon agar Tuhan memberikan semangat dan tubuh yang sehat agar mereka boleh dapat menjalankan tugas-tugasnya seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk mahasiswa UKSW agar tetap semangat dan disiplin dalam belajar secara mandiri dan kreatif. Terutama kepada mahasiswa baru angkatan 2020 yang baru bergabung menjadi keluarga UKSW, kiranya diberkati, diberi kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan agar boleh dapat melaksanakan proses pembelajaran di Satya Wacana. Kami berdoa kepada seluruh Civitas Akademika UKSW agar Tuhan menjauhkan dari perbuatan menghambakan uang. Biarlah uang kami dapat dari hasil kerja kami dipergunakan untuk hal-hal yang baik seturut kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami demi Kristus Tuhan dan perantaraan kami. Amin.